Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah tipu daya iblis demi cinta. Cerita kali ini ditulis oleh Manafila. Yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun untuk kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe ya teman-teman. Dan juga jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sebelum mendengarkan video kali ini, saya sarankan untuk kalian semua agar menggunakan earphone terbaik kalian ya teman-teman, agar kalian mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Seorang wanita terbujur di ranjang rumah sakit. Wanita itu memejamkan matanya dengan tenang. Di sampingnya terdapat laki-laki yang nampak setia menemaninya. Arka namanya. Sedangkan wanita yang terkujur di ranjang rumah sakit itu adalah istrinya yang bernama Rizka. Rizka mulai menggerakkan tangannya hingga membuka matanya secara perlahan. Ia melihat Arka sangat setia menemaninya. Dia kemudian mengelus lembut rambut Arka. Namun tidak lama ia merasa ada yang menerjangnya. Ya, dia tahu itu pasti makhluk yang 1 minggu ini sudah menempel di tubuhnya. Ia merasa jantungnya sedikit tidak tertahankan. Rizka pun kemudian mulai berteriak histeris. Dia juga meronta-ronta hingga membuat Arka terbangun. Arka panik melihat istrinya yang kejang-kejang sambil memegangi jantungnya. Arka pun segera menekan tombol untuk memanggil dokter. Ia berusaha menenangkan dirinya dan istrinya. Tidak lama dokter pun memasuki ruangan dengan diikuti 2 orang perawat. "Bapak silakan keluar dulu. Kami akan menangani istri Anda," kata dokter itu. "Saya mohon dok, lakuin yang terbaik untuk istri saya ya," ucap Arka dengan penuh permohonan. Dokter itu hanya mengangguk dan Arka pun keluar dari ruangan. Arka baru saja menelepon adiknya yang bernama Tias untuk datang kemari. Setelah beberapa menit menunggu, Tias pun datang dengan terbirit-birit. Ia pun duduk di kursi tunggu di sebelah kakaknya. "Gimana Mbak Rizka bang?" tanya Tias. Arka tidak menjawab. Dia langsung memeluk adiknya sambil menangis terseduh-seduh. Tias mencoba menenangkan Arka dengan mengelus punggung Arka. Setelah dirasa baik-baik saja, Arka mulai bercerita tentang apa yang terjadi barusan. "Abang tidur di samping Mbak Rizka. Tiba-tiba Mbak Rizka teriak-teriak. Abang kebangun. Terus ngelihat Mbak Rizka megang jantungnya dan bilang katanya jantungnya itu sakit banget," nakas Arka. "Iya bang, iya. Tenang dulu ya bang. Semua bakal baik-baik aja. Sekarang abang ke kantin Ki. Abang belum makan kan dari pagi," ucap Tias. Arka kemudian mengangguk kemudian pergi menuju ke kantin. Ia memesan nasi goreng. Setelah pesanannya itu datang, ia mulai melahap nasi gorengnya. 2 meja di depan Arka ini melihat ada seorang laki-laki yang memperhatikannya. Arka merasa akan hal itu, tapi dia bodoh amat saja. Tiba-tiba lelaki itu beranjak menuju meja yang ditempati oleh Arka. "Sepertinya saya pernah melihat Anda di suatu tempat," ucap lelaki itu. "Oh ya, kira-kira di mana ya?" ucap Arka. "Kamu kan laki-laki yang tidak tahu malu jalan sama pacar orang," kata laki-laki itu sambil menunjuk-nunjuk wajah Arka. "Pacar orang? Kayaknya Anda salah orang deh. Saya itu sudah beristri, mana mungkin saya jalan dengan pacar orang lain," bela Arka. Aneh sekali. Arka mana punya waktu untuk melakukan pekerjaan yang sia-sia seperti itu. Sedangkan dia benar-benar sangat sibuk untuk mengurusi istrinya yang di rumah sakit.
Oh, ngeles ya? Lo gak tahu aku ah? Aku Zaki, anak pemilik rumah sakit ini. Kalau aku udah muak lihat muka lo, aku bisa usir lo dari sini. Ucap lelaki itu dengan nada penekanan. Arka hanya tertawa, ternyata lelaki di depannya ini pacar adiknya yaitu Tias. Karena kamu sudah memperkenalkan diri, jadi saya juga akan memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Arka Dharmawangsa. Arka? Tanya lelaki itu mulai gugup dan baru sadar kalau lelaki di hadapannya adalah calon kakak iparnya, Skakmat. Maaf banget bang, abang kakaknya Tias ya? Sekali lagi maaf ya bang, saya nggak tahu, ucap Zaki memohon. Arka tersenyum lalu menerima permintaan maaf dari Zaki. Abang kesini ngapain? Siapa yang sakit bang? Tanya Zaki. Sudah begini baru bisa sopan. Istri saya rawat inap di sini. Kamu mau menjenguk? Tias juga ada kok. Begitulah tawar Arka. Zaki mengangguk kemudian menunggu Arka menghabiskan nasi gorengnya. Setelah selesai makan, mereka pun beranjak untuk pergi ke ruangan di mana Rizka dirawat inap. Baru saja mendekati ruangan, Zaki sudah merasakan aura hitam yang pekat. Dan setelah masuk ke ruangan, Zaki dikejutkan dengan makhluk mengerikan yang menindih tubuh Rizka, yaitu istri Arka. Makhluk itu berwujud seperti kuntilanak, namun kakinya panjang, lehernya seperti digorok, lensa matanya berwarna putih, dan mulutnya penuh dengan lendir yang menetes melumuri wajah Rizka. Makhluk itu bernama Hardi. Zaki tahu makhluk itu menatapnya. Sepertinya Hardi mulai menyadari bahwa Zaki adalah anak indigo. Ya, Zaki dan juga Tias, mereka berdua bisa melihat makhluk yang tidak banyak orang bisa melihatnya. Arka, dia tidak mempunyai kelebihan seperti itu, bahkan dia adalah sosok yang kuat akan agama. Ia tidak percaya dengan yang namanya hantu, mungkin jika jin atau iblis dia percaya. Tapi jika dengan makhluk yang sering disebut manusia dengan pocong, sundel bolong, kuntilanak, dan sebagainya, dia tidak akan mempercayainya. Arka tahu Tias bisa melihat itu, tetapi dia tetap bodoh amat. Tidak lama Tias datang dan masuk ke ruangan. Tias baru tiba dari toilet. Ia terkejut melihat Zaki ada di sini dan kagetnya lagi Zaki ini menarik tangan Tias keluar dari ruangan. Arka kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya melihat Zaki menarik tangan Tias. Dasar anak muda zaman sekarang, baru ketemu sudah asal main bawa-bawa aja, pikir Arka. Arka duduk di sebelah kasur rumah sakit tempat istrinya terbaring lemas. Ia kemudian menanggapi tangan istrinya dengan lembut sambil mengelus-ngelusnya. Kemudian Arka mengambil Al-Quran kecil di atas nakas rumah sakit. Arka mulai melantunkan salah satu ayat di dalamnya. Ia tidak menyadari bahwa ada makhluk yang mulai merasa takut. Makhluk itu merangkak turun dari atas tubuh Rizka. Hardi itu tenggelam dengan gelapnya sudut ruangan rumah sakit. Rizka pun sadar dari tidurnya. Ia melihat Arka yang membaca ayat suci Al-Quran dengan sangat merdu. Rizka sangat bersyukur mempunyai suami yang sangat mengenal agama. Namun tidak berselang lama, Arka kemudian menghentikan bacaannya tapi dicegah oleh Rizka. Teruskan mas, baca lagi surat yang lain. Tolong mas jangan berhenti sampai dia pergi dari tubuhku mas, tolong, ucap Rizka dengan takut. Hardi mulai keluar lagi dari gelapnya sudut ruangan. Tangan keriput dan kuku panjangnya mulai terlihat, membuat Rizka semakin panik. Tapi bukannya melanjutkan baca Al-Quran, Arka justru terus-terusan bertanya kepadanya. Rizka, kamu kenapa? Maksud kamu apa? Dia itu siapa Rizka? Teruskan saja, jangan berhenti. Kumohon jangan banyak tanya, ayo baca lagi Arka. Kini Rizka berteriak kepada Arka. Hardi sudah menampakkan seluruh badannya dan hendak mendekati Rizka. Arka benar-benar bingung, tapi istrinya sudah mulai meronta-ronta. Ia membacakan salah satu surat yang sudah terbuka di dalam Al-Qur'annya,
Surat tersebut adalah surat An-Nas. Hardi itu berteriak, mungkin hanya Rizka yang akan mendengarnya. Ia mulai merongkokkan badannya dan berbunyi seperti tulang yang patah-patah. Hingga akhirnya Hardi itu menjadi debu, dan suratnya pun selesai dibacakan. Rizka sangat lega, dia menghembuskan napas panjang lalu memeluk suaminya. Ia benar-benar takut sekali dengan makhluk yang mendiami tubuhnya selama 1 minggu ini. Rizka menangis di pelukan Arka. Dia benar-benar sangat bersyukur. Aku mau pulang. Aku mau dia pergi dari aku, Arka. Kita akan pulang setelah kamu sehat ya, ucap Arka sambil menenangkan istrinya. Rizka melepaskan pelukannya, kemudian dia berteriak lagi seperti orang gila. Dia benar-benar sangat muak. Ia sudah memberitahu Arka bahwa ia tidak sakit. Bahkan dokter pun tidak tahu Rizka ini sakit apa dan kenapa. Zaki menarik tangan Tias hingga di koridor rumah sakit. Zaki benar-benar tidak percaya dengan adanya sosok Hardi mendidihi tubuh kakak iparnya Tias. Kamu tadi lihat kan sosok yang mendidihi istri Bang Arka? Tanya Zaki. Iya, aku lihat. Sebenarnya aku udah tahu dari awal Mbak Rizka ketempelan, jawab Tias dengan kepala menunduk. Kenapa kamu gak bilang sama Bang Arka? Kamu tahu kan makhluk itu Hardi? Dia bisa bunuh manusia dengan cara mengambil jantungnya, ucap Zaki sedikit kesal. Menurut Zaki, Tias benar-benar tega dengan kakak iparnya. Dia membiarkan kakak iparnya menderita selama seminggu ini. Aku gak tahu harus gimana, Ki. Yang bisa bantu Mbak Rizka cuman Bang Arka, dan aku gak tahu harus ngomong ini ke Bang Arka kayak gimana. Dia gak akan pernah percaya kalau aku cerita ke dia. Emangnya kamu tahu cara membunuh Hardi? Tanya Zaki. Aku tahu. Kita harus bawa Mbak Rizka ke dalam masa lalu Hardi. Konon katanya Hardi adalah makhluk mitologi yang baik hati, tapi dia selalu kurang di mata kaumnya. Hingga akhirnya dia membuat perjanjian dengan iblis. Iblis itu meminta jantung Hardi dan juga hatinya. Setelah ia memberikan itu semua kepada iblis, bukannya disanjung, dia malah dihina dan dibuang ke dunia manusia. Sampai saat itu dia berkeliaran mencari jantung dan hati untuk mengganti miliknya yang sudah direbut iblis, ucap Tias. Jadi kamu sudah tahu asal muasalnya dari Hardi. Terus kenapa kita harus ke masa lalunya kalau kamu udah tahu? Hardi itu bukan hanya dari kaum mitologi. Mereka juga manusia yang bersekutu dengan iblis dan diminta jantung dan juga hatinya. Aku lihat Hardi yang menguasai tubuh Mbak Rizka adalah Hardi dari kaum manusia, jawab Tias. Aku masih belum mengerti, tapi gimana caranya bawa Mbak Rizka ke masa lalunya Hardi? Tanya Zaki bingung. Kita harus bikin Mbak Rizka koma dan aku bakal nemenin roh Mbak Rizka masuk ke masa lalu Hardi itu. Selama aku dan juga Mbak Rizka ada di masa lalu Hardi, Bang Arka harus baca surat An-Nas karena itu adalah kelemahan Hardi. Jadi selama kami berada di masa lalunya, dia nggak akan mengganggu, jelas Tias dengan yakin. Berarti kita harus dapat persetujuan dari Bang Arka, Tias mengangguk. Mereka akan segera memusnahkan makhluk yang saat ini mengincar jantung dan hati istri dari kakaknya Tias. Tias dan juga Zaki kemudian memasuki ruangan yang di dalamnya dengan sudah ada sepasang suami istri yang saling menguatkan satu sama lain. Rizka memandangi adik iparnya itu. Rasanya sudah lama sekali ia tidak melihat adik dari suaminya itu. Terakhir ia melihat pada saat Tias ikut menemani Arka mengantarnya ke rumah sakit. Tias melihat ke sekeliling ruangan yang ia pijak. Hardi itu tidak ada dan ini waktu yang tepat untuk mengatakan kepada kedua kakaknya itu tentang rencana yang dibicarakan dengan Zaki saat di koridor. Bang, aku mohon sekali ini aja bang, percaya sama aku. Jadi nggak usah membuang waktu lagi. Aku di sini mau bilang kalau Mbak Rizka itu ketempelan. Makanya dari itu Mbak Rizka nggak diketahui penyakitnya apa kan oleh dokter.
Dokter bilang pun Mbak Rizka itu nggak sakit apa-apa. Terserah Bang Arka percaya atau enggak, tapi aku sama Saki udah punya rencana buat musnahin makhluk itu dari Mbak Rizka, ucap Tias. Rizka yang mendengar itu semua merasa dirinya tidak ada harapan lagi. Benarkah bisa? Benarkah aku akan bebas? Itu semua ada di benaknya. Namun Arka yang mendengar ucapan adiknya itu hanya diam saja. Lalu dia menatap mata istrinya yang penuh dengan harapan. Ia menunduk, berpikir sejenak, lalu mengangguk. Jadi gimana rencana kamu? Tanya Arka. Tias pun kemudian menceritakan rencananya pada Arka dan Rizka. Rizka pun kemudian menyetujui rencana mereka walau ia harus koma. Karena hanya roh saja yang bisa memasuki masa lalu, bagaimana dengan Tias? Apakah dia harus koma juga? Tentu saja tidak. Tias adalah anak indigo, dia punya kelebihan tersendiri. Mereka akan merencanakan tepat pukul 1 malam nanti. Rencana pertama yaitu mereka harus membuat Rizka benar-benar koma. Jam 1 malam, Rizka sedang duduk di kursi dengan dikelilingi lilin dan bunga kamboja. Awalnya kemudian Arka ini menentang ini semua perbuatan musyrik, tapi ia tidak tahan dengan sorotan mata Rizka yang penuh harap. Mbak Rizka harus rileks dan juga fokus. Pikirin impian Mbak Rizka untuk segera bebas dari Hardi, oke? Ucap Tias. Kini Tias duduk lesehan di depan Rizka dengan lilin dan bunga kamboja sebagai pembatasnya. Mereka kemudian mulai memejamkan mata dan melakukan meditasi. Arka pun sudah siap dengan Al-Quran di genggamannya. Rizka mendapati rumah yang teramat rusuh, darah-darah berceceran dan juga botol alkohol yang pecah. Tidak lama ia mendengar suara tangis wanita dari arah kamar mandi. Ia pun mengikuti suara tersebut. Sesamanya di sana ternyata memang ada wanita yang menangis sambil mencuci tangannya di wastafel. Wastafel itu penuh dengan cairan berwarna merah darah. Wanita itu berhenti mencuci tangannya lalu ia keluar untuk menuju kamar sambil membawa kotak P3K. Ia membalut tangannya dengan perban. Puas kan lo Bram? Setelah semuanya aku kasih buat lo, tapi lo malah ninggalin aku. Cerca wanita itu. Rizka tahu pasti wanita itu sedang sakit hati karena mengalami putus cinta. Ia terus mengikuti wanita itu kemana wanita itu akan pergi. Wanita itu duduk di meja rias sambil menyisir rambut panjangnya. Tega banget lo sama aku Bram. Padahal aku udah ngasih semuanya buat lo. Harta, cinta, kehormatan. Aku kasih semuanya ke lo Bram. Tapi kenapa lo gak pernah sekalipun melihat ke arahku? Ucap wanita itu sambil menangis. Setelah wanita itu berdandan cantik, ia mencari baju di almarinya. Ia memilih dress selutut yang berwarna putih. Rizka akui wanita itu tampak cantik sekali dan elegan saat mengenakan baju itu. Tapi heran sekali wanita seperti dia tidak mempunyai kebahagiaan. Wanita itu pun keluar dari rumahnya dan menuju ke suatu tempat. Tempatnya pun berganti. Kini Rizka berada di sebuah bar. Banyak sekali kalangan anak muda yang memakai baju tidak senonoh dan berlenggak-lenggok. Rupanya tempat ini yang wanita itu datangi untuk bertemu dengan kekasihnya. Pantas saja dia tidak bahagia. Dia telah menemukan pilihan yang salah. Hai Bram, ucap wanita itu pada sang laki-laki yang duduk di sofa bar yang tengah menikmati alkoholnya dengan ditemani wanita-wanita di sampingnya. Loli, bukannya udah gue bilang kalau kita kan udah bukan siapa-siapa lagi. Kita berdua itu udah putus. Begitulah katanya. Tapi Bram, aku sudah memberikan semuanya sama kamu. Apa yang kurang dari aku Bram? Aku bakal usahain buat ngasih itu ke kamu, ucap wanita itu meyakinkan. Lelaki yang disebutnya dengan Bram itu mulai berpikir apa yang dia inginkan dari wanita yang menurutnya menjijikan. Gue gak mau apa-apa, mending lu pulang aja sana. Lu itu masih miskin. Apa yang bisa lu kasih buat gue?
Tubuh lo juga udah gue cicip. Lo itu nggak cukup memuaskan buat gue. Mending lo mati aja, cewek sialan. Jijik gue liat lo. Hina lelaki itu. Rizka benar-benar iba melihat semua yang wanita itu alami. Padahal dia cantik dan baik. Tapi kenapa dia dihina habis-habisan oleh lelaki yang ia cintai? Seharusnya dia mendapatkan balasan ketulusan cinta, tapi malah sebaliknya. Wanita bernama Loli itu pun lari meninggalkan bar sambil menangis. Rizka terus mengikutinya. Wanita itu berhenti di sebuah hutan terlarang. Wanita itu sudah berada di tengah-tengah hutan. Dengan hati ragu dan jiwa yang takut, wanita itu membuka suara dengan berteriak mengatakan kata yang benar-benar sangat-sangat memilukan. Aku di sini menyerahkan jiwaku. Aku mau mati. Ucap wanita itu berulang-ulang kali. Suasana menjadi sangat dingin menusuk, angin yang meniup kencang menggoyangkan pohon, dan awan menjadi sangat gelap. Wanita itu menguatkan jiwa raganya, begitu juga dengan Rizka. Apa yang akan terjadi? Ada apa ini? Pertanyaan itu terlontar di benak Rizka. Tidak lama sebuah asap hitam bergemuruh datang, disertai dedaunan kering dari tanah. Muncullah sesosok wanita iblis dengan badan seperti akar pohon, kepala yang penuh dengan rantingan, mata hitam pekat, dan jari kuku yang sangat panjang, sangat mengerikan. Berani sekali berteriak-teriak seperti itu di sini. Sudah tidak sabar memberiku jantung dan hatimu ya? Hahaha. Ucap iblis itu dengan dingin. Ya, bawa saja jantung dan hatiku, tapi berikan dia untukku, ucap Loli. Dia yang disebut itu siapa? Apakah lelaki di bar itu? Kenapa dia sangat bodoh? Ucap batin Rizka. Wanita iblis itu mengangguk lalu menyeringai jahat. Tiba-tiba, tubuh Loli tercabik-cabik sendiri. Loli berteriak dengan histeris, tubuhnya mulai kehilangan daging, hanya tersisa tulang dadanya saja. Tidak lama tulang dadanya itu mulai merapuh dan rontok. Tersisalah jantung dan hatinya yang terlihat. Rizka yang menyaksikan itu sangat ketakutan dan syok, dan dia juga lemas. Berdiri saja rasanya tidak sanggup. Hahaha. Terdengar tawa jahat sang iblis itu. Jantung dan hati Loli diambil oleh iblis itu. Kemudian ia meludahi tubuh mengenaskan Loli. Tubuh Loli mulai menghitam dan membusuk. Kakinya menjadi sangat panjang. Mulutnya mengeluarkan lendir. Loli membuka matanya. Ia setengah sadar dengan tubuhnya. Tubuhku, kenapa jadi begini? Aku kenapa? Kau sudah menjadi makhluk yang tidak sempurna dan tidak mempunyai jantung serta hati. Kau salah bersekutu denganku, wahai manusia. Iblis tidak bisa dipercaya. Kau sangat bodoh. Jadi sangat pantas jika kau menjadi seorang hardi. Karena sudah memasuki kawasanku dengan tidak sopan. Itulah balasan untukmu. Setelah berucap demikian, iblis itu pun pergi membawa jantung dan hati Loli. Sedangkan Loli menjadi hardi yang berkeliaran untuk mencari jantung serta hatinya di dalam tubuh manusia lain. Jika dia tidak menemukannya, ia akan membunuh manusia yang ia kuasai tubuhnya. Rizka tersadar dari mediasi. Dia pun benar-benar melihat sekeliling dengan kabur. Matanya seperti ingin buta saja. Ia bisa melihat kilas-kilas Arka yang sedang duduk sambil membaca surat An-Nas, dan di sampingnya Zaki sambil berzikir. Di hadapannya pun sudah ada Tias duduk menghadapnya. Tapi ini aneh, suasananya sangat aneh. Dan kenapa tubuhnya diikat seperti ini? Bahkan suara lantunan ayat dan zikir rasanya sangat keras dan memuakkan. Matanya semakin kabur dan sekejap gelap, kemudian terang lagi. Terus baca suratnya, Bang. Ki, tetap berzikir, ucap Tias. Rizka sedang diikat di kursi, tubuhnya benar-benar dikuasai Hardi. Aku udah tahu kelemahan lo, Hardi. Menjauh dari wanita itu. Itu bukan raga lo, ucap Tias berteriak.
Rizka yang dikuasai Hardi mulai mengamuk. Ya, kelemahan Hardi adalah masa lalu kelamnya, karena ia mati dengan kegagalan dan penyesalan dalam hidupnya. Hidup lo aja gak bahagia karena lo itu bodoh. Lo nyerahin hidup lo buat cowok brengsek kayak Bram itu, ucap Tias lagi. Tias puas dengan rencananya yang berhasil. Dia bisa membuat Hardi marah sejadi-jadinya. Bahkan lo itu miskin karena Bram itu. Lo salah membunuh manusia yang tidak tahu apa-apa dengan mengincar jantung dan hati mereka. Jadi Hardi pun lo tetap bego ya. Rizka menangis dan tertawa menyeramkan. Ralat, bukan Rizka tapi Hardi. Hahaha. Keluar lo dari tubuh wanita itu. Lo gak pantas untuk memiliki tubuh wanita itu. Lo itu sampah, tidak berguna, tahu gak? Dia benar-benar memancing kesedihan dan kemarahan si Hardi. Saya hanya ingin menjadi manusia kembali. Saya tidak akan mengganggu kamu. Kamu bukan urusan saya, ucap Hardi itu. Dia harus mengontrol kekesalannya. Kalau tidak, dia akan kalah dengan Hardi ini. Oh, jadi lo udah memulai permainan sama aku ya? Oke, aku pastiin lo kalah, dasar bodoh. Hardi itu mulai meronta-ronta. Dia muak dengan perkataan Tias yang menekankan kata bodoh dan juga bego. Keluar lo bodoh. Hardi itu pantas berteman dengan iblis. Ini bukan dunia lo, dan lo harus menyesali kesalahan yang lo berbuat karena percaya dengan iblis. Lo sendiri yang mau memberikan jiwa lo sama iblis itu, ucap Tias. Hardi itu kemudian berteriak dan meronta-ronta, bahkan ikatan tali di tubuhnya mulai merenggang. Wah, ronta Hardi itu. Bang, cepat bisikin surah itu di telinga Mbak Rizka bang. Cepat, kalungin tasbih itu di lehernya, perintah Tias. Arka dan Zaki pun melakukan apa yang dikatakan Tias. Rizka memuntahkan lendir yang berbau busuk, dan lehernya pun panas hingga terkoyak. Kakinya memanjang serta tangannya berkeriput dan berkuku panjang. Sebentar lagi kau musnah, batin Tias. Wah, Hardi itu mulai melepuh di dalam tubuh Rizka. Ia lenyap seperti debu yang ditiup. Tubuh Rizka pun mulai berubah satu persatu menjadi seperti semula. Rizka membuka matanya. Ia sudah bisa melihat dengan jelas. Tias menghampirinya dan juga memeluknya dengan erat. Disusul Arka yang sambil menangis. Ia sangat bersyukur Allah masih memberikan istrinya itu hidup. Dia mengecup kening istrinya itu dengan sangat bahagia. Rizka belajar banyak tentang apa yang sudah terjadi kepadanya, bahwa bersyukur itu sangatlah penting. Mensyukuri hidup yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Karena sungguh ia sudah menciptakan kita sebagai makhluk yang sempurna. Jangan pernah merasa kecil hati, apalagi mengorbankan jiwa untuk kesenangan belaka. Hargai apa yang sudah kamu punya dan selalu bersyukur walau setitik nikmat pun. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya, karena itu membantu channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan jangan lupa pula untuk kalian subscribe channel ini. Untuk kalian yang belum, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Sekian video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Banyak sekali kekurangan yang mungkin saya lakukan di dalam video kali ini. Mungkin banyak artikulasi yang kurang jelas, mungkin ataupun pembawaan saya terlalu cepat atau terlalu lambat, atau banyak kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Banyak pembelajaran yang dapat kita ambil nih teman-teman dari cerita kali ini. Semoga kita bisa mengambil yang baik-baik, yang buruk ya kita buang jauh-jauh. Jadikan itu semuanya sebagai pembelajaran ya teman-teman, untuk kalian dan untuk kita semua tentunya, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya dalam menapaki hidup ini. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.